Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rudi. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Hai guys, selamat pagi. Ketemu kembali dengan Spenduno Podcast ya. Pagi ini ada tamu yang spesial hari ini. Karena hari ini salah satu dari pengurus sekolah atau biasa disebut dengan urusan di SMP 2 Sono, salah satu yang mengurusi bidangnya anak-anak ya. Namanya urusan kesiswaan ya. Selamat pagi Pak Rudi, sekali lagi. Selamat pagi. Ya. Pak Rudi ini adalah waka kesiswaan. Ya. Sehari-hari ngurusi anak-anak, ya, ngurusi anak-anak, dan beliau dibantu biasanya oleh ada beberapa pembina. Apa saja Pak Bina yang bisa di bawah kesiswaan itu biasanya siapa? Sekarang Bu Dwi sama Bu Suhartuti Pak sebagai pembina OSIS. Oh, pembina OSIS ya. Iya. Nah, selain OSIS itu kegiatan yang di kesiswaan apa? Ya diantaranya ekstrakurikuler Pak. Jadi pembina kesiswaan itu mengawali dari ya itu anak-anak masuk sekolah itu program siswaan dan OSIS. Jadi ada kegiatan OSIS sebagai bagian dari pembinaan ya. Iya. Pembinaannya namanya di OSIS, tapi kegiatannya banyak. Ada kegiatan-kegiatan, salah satunya di kegiatan Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Ini ada berapa ekstrakurikuler di sekolah ini? Ada 6. Oh, ada 6. Ya, diantaranya ada pencaksilat, ada MTQ, ada bulu tangkis, ada sepak bola, ada tata boga. Yang satu lagi ini yang baru ada volleyball. Volleyball, oke. Ini di luar jam sekolah ya? Iya, di luar jam sekolah dilaksanakan pada hari Sabtu setelah pulang sekolah mulai jam 2 sampai jam 4. Untuk yang menjadi pengajar atau pelatihnya apakah guru-guru sendiri atau dari mana? Sebagian ada dari guru sendiri, sebagian dari luar. Jadi ada pembina dari luar yang kami hadirkan. Ya, itu yang rutin di setiap akhir pekan berarti? Iya. Oke. Untuk yang ekstra ya? Iya. Oke. Selain ekstra tadi, kegiatan OSIS itu juga apakah pramuka di dalamnya? Oh iya, pramuka itu termasuk bagian dari ekstrakurikuler wajib dan harus diikuti oleh siswa kelas 7 dan 8. Jadi sifatnya wajib, anak-anak harus wajib hadir. Oke. Ini ngomong Pak Rudi sudah jadi kesiswaan berapa tahun ini? Nah, ini alhamdulillah sudah 4 periode, jadi kelihatannya kesiswaan yang paling lama karena diuntungkan dengan corona, jadi gitu. lama. 4 tahun atau 4 periode? 4 periode, 4 tahun ya, 4 tahun. 4 tahun. Cuma karena corona yang 2 tahun terakhir itu, ya. Berarti itu dianggap bonus gitu? Iya, bonus. Berarti hasilnya hanya 2 tahun ya? Ya, enggak juga. 4 tahun Pak. Kalau masih 4 tahun, harapan Pak Rudi apa barangkali untuk kesiswaan? Yang dimaksud harapan di sini harapannya begini, artinya ke depan kegiatan siswa yang seperti apa yang seharusnya dengan pengalaman 4 tahun ini kan banyak. Oh iya. Banyak yang muncul di apa yang mesti yang perlu dikembangkan ke anak-anak atau bagaimana? Ya, dari pengalaman yang sudah saya lakukan dengan anak-anak ya seperti pembangunan karakter dan akhlak Pak. Jadi setiap masuk sekolah itu anak-anak harus utamakan salam, sapa, senyum, dan sopan santun Pak. Terus diarahkan ke musola itu tetap harus dikembangkan karena itu pembangunan karakter, pembiasaan sholat duha itu tetap harus dijalankan terus, dan juga sholat-sholat yang lain atau sholat duhur berjamaah. Kegiatan artinya kegiatan yang positif. Ya, yang positif. Praktek-praktek baik itu ya, tetap diteruskan, dilanjutkan. Siapapun nanti yang menjabat di tahun berikutnya, tolong kegiatan ini tetap ditingkatkan. Saya harus ditingkatkan terus. Ya, secara kualitas maupun kuantitas. Ya, begitu. Secara kualitas dan kuantitas. Nah, sebagai bekal juga mungkin Pak Rudi. Jadi begini, hampir 4 tahun mungkin banyak suka duka lah menjadi kesiswaan. Ini saya tanya sukanya dulu lah. Selama 4 tahun apa sukanya? Sukanya saya memang sering dekat dengan anak-anak, jadi sering dapat hiburan dengan anak-anak yang berbagai macam karakter anak. Saya dapat di situ, ada yang lucu, ada yang aneh-aneh, gitu yang tidak nakal sebenarnya, anak-anak dalam camper, anak-anak dalam tanda kutip gitu ya. Iya. Oh gitu. Karena butuh pengasuhan, butuh perhatian gitu. Itu susahnya. Susahnya apa senangnya itu? Saya kira susah senangnya hampir sama. Kalau dengan siswa itu kadang-kadang susah, kadang-kadang senang, karena
ya namanya anak itu memang perlu perhatian khusus. Jadi ya kadang-kadang lucu, kadang-kadang yang menjengkelkan itu aja. Oh, Saya gitu. kira tidak ada yang menyusahkan kali, tidak ada. Saya Tapi biasa tetap saja. dalam batas-batas kewajaran Iya, ya. batas-batas kewajaran. Artinya nakalnya anak lah gitu. Iya, nakalnya anak, karena ya kita juga sudah mengalami masa-masa anak, apalagi ini kemarin ada corona, kita juga harus fleksibel dalam menangani anak, tidak begitu artinya perlu menyadari bahwa corona itu memang dampaknya sangat luar biasa terhadap mental anak. Itu juga kebiasaan anak ini sampai sekarang belum pulih benar. Masih dalam bentuk perubahan. Iya, perubahan. Artinya dari masa 2 tahun yang COVID itu dia butuh penyesuaian lagi. Butuh penyesuaian lagi. Oke, Pak Rudi punya pengalaman unik nggak dengan menangani anak lain lah? Yang unik itu bukan nakalnya atau apa, tapi sesuatu yang mungkin bisa menjadi inspirasi. Unik itu menurut saya itu ya anak itu sebagai teman, Pak. Jadi ya serasa unik ini anak-anak sebagai anak didik juga sebagai teman. Kadang ya kalau dilihat dari kacamata norma kesopanan, kalau orang lain melihat anak-anak itu tidak sopan kalau bertemu dengan sapa, karena sapaannya itu bermacam-macam. Ada yang papi, ada yang ayah, ada yang itu pak. ke Pak Rudi itu? Iya. Oh gitu ya, Jadi, ini saking akrabnya begitu ya? Jadi kalau orang lain melihatnya ya sedikit tidak sopan dalam tanda kutip, tapi menurut saya itu bentuk-bentuk keakraban saja. Itu bagian dari pelampiasan dalam tanda kutip, kepingin diperhatikan. Iya, karena anak-anak itu punya latar belakang yang berbeda. Jadi anak-anak itu kalau kita dekati, ternyata di rumah itu banyak masalah, dan sini itu banyak anak-anak yang pura-pura bahagia ternyata. Oh gitu. Iya. Ini begini, ini yang menarik begini, karena Pak Rudi ini kan backgroundnya, latar belakangnya kan guru BK. Iya, nah ini kayaknya nge-match gitu ya dengan anak-anak ya, bisa untuk menjadi bagian dari ilmu yang diterapkan. Iya. Gitu. Sehingga bisa ngemong anak-anak gitu kan. Seperti itu. Oke. Dari sekian banyak mengenangi anak-anak yang di sekolah kan barangkali. Iya. Kalau keluar karena kaitannya dengan tugas kesiswaan itu, mengawal anak atau kegiatan yang lain itu mungkin menemukan hal-hal yang bagus atau yang unik bagaimana? Kalau tugas keluar sebagai kesiswaan itu biasanya ya kita ngawal anak-anak dalam lomba-lomba atau dalam kegiatan lain, Pak. Ya susahnya kalau ada kegiatan pagi sampai malam itu ya agak sedikit susah karena harus nunggu, jenuh, tidak ada kegiatan lain, harus di situ gitu. Senangnya ya dapat hiburan gitu. Oh gitu. Tapi kan nunggu kan dengan tim, dengan teman yang lain. Ya kadang-kadang dengan tim, kadang-kadang ya hanya sendiri. Oh gitu. Karena saya tidak tergantung dengan orang lain, tidak mau merepotkan, yang mau yang monggo, kalau tidak ya tidak apa-apa gitu aja. Yang penting anak-anak tetap kegiatannya tetap berjalan. Oke. Ya, ini bagian dari sebuah pekerjaan, tetapi menurut kita kan pekerjaan itu kalau diselami ya, dijalani dengan enjoy. Ini kayaknya Pak Rudi menjalani pekerjaannya dengan enjoy. Jadi tidak ada bedanya seperti bapak, seperti guru, atau mungkin sebagai pengasuh gitu ya ke anak-anak seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rudi atas beberapa pengalamannya. Mungkin ini menjadi bagian dari sebuah pengalaman berarti, tetapi bagi anak-anak sudah luar biasa. Karena mendampingi anak-anak yang luar biasa, tentu di belakang itu pasti ada guru-guru yang hebat ya. Terima kasih atas waktunya ya, mudah-mudahan tetap sehat, fit ya. Bisa berkarya lebih tinggi, ataupun punya pekerjaan atau tugas lain nanti barangkali bisa tugas yang lebih menantang gitu, karena sudah punya pengalaman 4 tahun ya. Terima kasih Pak Rudi atas sesinya berbagi hari ini untuk teman-teman, mudah-mudahan yang ini ada manfaatnya ya bagi kita, bagi anak-anak juga, dan ambil yang positif ya, karena pengalaman itu menjadi guru utama bagi kita semua. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.